Sampurasun dulur. Halo Sobat Pangeran Lebay, apa kabarnya hari ini sobat? Semoga selalu sehat, sukses dan bahagia. Karena 3 kata itulah kunci bagaimana kita menikmati hidup ini. Sampurasun dulur, seperti sambutan orang Sunda, khususnya suku Baduy, ketika bertemu dan bertamu dengan sesama saudaranya. Salam rahayu buat kita semua. Edisinya Baka Baduy kali ini saya ingin mengulas keunikan jembatan bambu suku Baduy dan cara mereka berjalan saat bersama komunitasnya yang unik dan kaya bebek. Eits, tunggu, sabar. Sebelum lanjut, sediakan dulu kopi lekohnya. Dan buat sobat yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share channel ini. Dan jika Anda yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentar. Keunikan suku Baduy, suku pedalaman asli Banten ini seakan tak pernah habis untuk dibahas. Komunitas masyarakat pedalaman ini memiliki semua daya tarik untuk kita ulik. Cara mereka berjalan dalam suatu rombongan. Untuk tambahan informasi, karena kendaraan diharamkan oleh suku Baduy, jadi mereka kemana-mana selalu jalan kaki. Bahkan jarak jauh bukan jadi alasan untuk melanggar pantangan adat. Nah, yang unik adalah cara mereka berjalan dalam suatu rombongan, dalam suatu perjalanan, baik berjalan menuju ladang maupun saat hendak berjualan. Nah, saat beraktivitas untuk berjualan, mereka tidak saja berjualan di sesama suku Baduy, tetapi ke desa-desa bahkan jauh ke kota-kota besar. Dan anehnya, mereka tidak menggunakan kendaraan dan berjalan kaki dengan tanpa alas kaki alias nyeker. Nah, kenapa saya bilang berjalan mereka seperti bebek? Karena ketika berjalan mereka berduyun-duyun, tidak beriringan dan disiplin, tidak saling menyalip atau mendahului kawan seperjalanan. Jembatan bambu suku Baduy, jembatan yang dibuat tanpa menggunakan bantuan teknologi atau menggunakan paku maupun tali yang berbahan plastik. Mereka cukup menggunakan dari bahan-bahan alam. Nah, contohnya jembatan bambu ini. Jembatan ini seperti menjadi gerbang ketika mau memasuki kampung Baduy. Jembatan ini sangat ikonik. Jembatan bambu seperti ini ada juga yang menyebutnya sebagai rawayan atau sasak. Jembatan bambu yang cukup menggunakan tali. Maka tak heran jika ada pomeo di masyarakat umum zaman dulu ketika bercanda untuk orang kampung atau dusun dengan sebutan rawayan. Buat sobat, jangan sekali-kali atau mencoba menyebut orang Baduy sebagai rawayan, karena itu sangat mereka tidak sukai dan menyakiti hati mereka, dan tentu saja mereka pasti marah. Sebelum lanjut menikmati videonya, baiknya seruput lagi kopi lekohnya. Seruput kopinya, nikmati videonya. Setiap kali kita berkunjung ke kampung Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam, kita pasti melewati jembatan bambu seperti ini.
Nah, untuk jembatan ini melintang di atas sungai kurang lebih 30 meter, berdiri kokoh meski berbahan bambu dan ijuk atau serabut pohon nira sebagai talinya, saling menopang dan saling terikat satu sama lain. Seakan berkata, meski tanpa teknologi modern kami bisa melakukannya, menciptakan jembatan yang kokoh tanpa campur tangan modernitas atau teknologi masa kini. Jembatan ini ditopang oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seakan dahan dan daunnya menjadi pelindung dari terpaan panas dan badai. Kesan mistis pun semakin terasa saat kita melewatinya. Meski mereka tinggal jauh dari peradaban modern, tapi melihat jembatan ini, kita bisa merasakan dan menikmati keindahan. Tidak saja dibuat dari bahan alam, tapi juga terdapat sentuhan keindahan dari bangunan jembatan ini. Saat tengah asik menikmati alam hutan Baduy, tiba rombongan peladang suku Baduy lewat depan kami dengan diiring musik tradisional angklung. Ternyata mereka baru beres melaksanakan ritual ngasek Nyi Pohaci, dan kami pun mencoba mengikuti mereka. Ngos-ngosan, Mang. Oh iya, buat sobat Pangeran Lebay yang penasaran dengan ritual ngasek Nyi Pohaci suku Baduy, silahkan cek link yang saya cantumkan di deskripsi. Mencoba mengikuti langkah rombongan mereka, kami seringkali tertinggal jauh dengan napas ngos-ngosan. Tapi sedikit terhibur dengan lebay yang terus meluncur karena di samping kiri dan kanan ada gadis Baduy yang menemani. Kecantikan mereka dan keluguan mereka seakan memberikan napas bantuan menjadi oksigen penghiburan. Langkah cepat mereka seakan tidak pernah lelah dan semakin jauh meninggalkan kami. Langkah kakinya seakan sudah hafal banget dengan lika-liku jalannya. Tanpa alas kaki, di atas jalan berbatu atau tanah merah. Tanpa takut, kerikil atau duri menusuk kakinya, seakan sudah bersahabat bahkan menjadi taklukannya. Hutan alam Baduy dengan segala mistis dan mitosnya, suara angklung seperti berbalasan dengan suara pengisi rimba. Kearifan budayanya yang terjaga menjadi teman perjalanan, seperti menghipnotis rasa lelah. Yuk seruput lagi kopi lekohnya.